Hey, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya gimana caranya Islam bisa sampai ke Nusantara? Ternyata jawabannya seru banget loh. Yuk kita bahas bareng. Jadi Islam itu mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 lewat pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Kok bisa? Bisa, karena posisi Nusantara yang strategis banget di jalur perdagangan antara Asia Timur dan juga Barat membuat Nusantara itu jadi kayak rest area favorit para pedagang. Dan mereka itu nggak cuma bawa rempah-rempah, tapi juga ngenalin Islam ke warga lokal. Caranya damai banget, lewat hidup yang jadi contoh. Kejujuran dan ngobrol santai sama warga lokal itu bikin mereka jadi penasaran, apa sih itu Islam? Ibaratnya mereka ini pedagang sekaligus influencer pada zaman dulu. Nah, pelabuhan besar kayak Barus di Sumatera, Gresik di Jawa, dan Malaka di Semenanjung Malaya itu jadi titik awal penyebaran Islam. Dan di abad ke-13, Islam itu mulai diterima para penguasa-penguasa lokal. Salah satunya Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan Sultan Malik As-Saleh. Di Jawa, penyebaran Islam itu makin kencang di abad ke-15 berkat yang namanya Wali Songo, 9 ulama keren yang pinter banget. Mereka itu ngenalin Islam lewat budaya-budaya lokal kayak wayang kulit dan juga seni tari. Nah, jadi Islam itu masuk pelan-pelan tanpa menghapus budaya-budaya asli kita. Cerdas banget kan? Samudra Pasai, kerajaan Islam pertama di Nusantara yang didirikan di Aceh pada tahun 1267 oleh Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan ini jadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di bawah Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. Sayangnya, Samudra Pasai ini runtuh di awal abad ke-16 akibat serangan Kesultanan Aceh dan melemahnya perdagangan. Tapi peninggalannya kayak makam Sultan Malik As-Saleh dan juga koin dirham itu masih bisa kita temuin sampai sekarang. Selain Samudra Pasai, ada juga nih yang namanya Kesultanan Demak. Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Didirikan pada akhir abad ke-15 oleh Raden Patah setelah Majapahit melemah. Dan ini merupakan raja-raja Demak yang pernah berkuasa. Dan di bawah Sultan Trenggana, Demak ini mencapai puncak kejayaannya dengan memperluas wilayah hingga Jawa Timur dan sebagian besar Jawa Tengah. Tapi konflik internal ini melemahkan kerajaan hingga akhirnya runtuh setelah diserang oleh Pajang yang dipimpin oleh Jaka Tingkir. Salah satu peninggalannya yang masih ada adalah Masjid Agung Demak. Terus ada Mataram Islam yang awalnya ini bagian dari Majapahit. Didirikan oleh Sutawijaya sekitar tahun 1586 setelah mengalahkan Kerajaan Pajang. Di bawah Sultan Amangkurat II, kerajaan ini itu mulai melemah dan mengalami perpecahan. Dan salah satu peninggalannya yang masih ada adalah Masjid Agung Kota Gede. Dan selanjutnya ada Kesultanan Ternate, berdiri di Maluku pada abad ke-13 oleh Bab Masyur Malamo. Awalnya terpengaruh agama Hindu-Buddha melalui perdagangan dengan Jawa. Setelah Islam menjadi agama resmi, Sultan Zainal Abidin itu menjadi sultan yang pertama. Dan sementara Sultan Babulo itu dikenal karena keberhasilannya mengusir Portugis pada 1575. Nah, kekuasaan Ternate ini mulai melemah akibat persaingan dagang dan tekanan dari kolonial Belanda. Namun, peninggalannya yang masih ada itu meliputi Benteng Kalamata dan juga Istana Sultan Ternate. Dan selanjutnya ada Kesultanan Tidore, berdiri pada tahun 1486. Dengan Muhammad Nakil sebagai raja pertama setelah Islam masuk melalui jalur perdagangan. Dan di bawah Sultan Nuku, Tidore itu berhasil mencapai kejayaan dengan menyatukan Ternate dan Tidore serta mengusir Portugis dari Maluku. Nah, tapi kekuasaan Tidore itu melemah akibat tekanan dari kolonial Belanda. Namun peninggalannya yang masih ada itu meliputi Benteng Torre Tahula dan Istana Kadatokie.
Dan selanjutnya ada Kesultanan Banten. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin itu sekitar tahun 1552. Banten ini awalnya merupakan bagian dari kerajaan Pajajaran. Setelah Pajajaran runtuh, Banten itu berkembang menjadi kesultanan mandiri dan pusat perdagangan lada serta pelabuhan internasional. Sultan Ageng Tirtayasa itu menjadi tokoh penting dalam melawan VOC. Namun, konflik internal yang dimanfaatkan Belanda itu melemahkan kerajaan. Nah, pada abad ke-19, Banten itu jatuh di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Peninggalan Banten yang masih ada itu meliputi Masjid Agung Banten dan juga Meriam Ki Amuk. Dan kerajaan Islam yang terakhir ada Kesultanan Gotalo, kerajaan kembar di Sulawesi Selatan. Mereka itu tidak terpengaruh kuat oleh Hindu-Buddha. Nah, Islam itu diterima mereka itu melalui dakwah ulama dengan Sultan Alauddin itu sebagai raja pertama mereka yang menjadikan Islam dasar pemerintahan. Dan di bawah Sultan Hasanuddin, Gotalo itu mencapai puncak kejayaan. Namun melemah setelah perjanjian Bungaya dengan VOC pada 1667. Peninggalan yang masih ada meliputi Istana Bala Lampoa dan Masjid Katangka. Tapi penyebaran Islam itu nggak cuma soal agama loh. Banyak banget perubahan besar yang kita rasain sampai sekarang. Misalnya, sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan budaya yang masih kita rasain sampai sekarang. Contohnya, Kesultanan Yogyakarta yang jadi daerah istimewa dan hukum Islam yang diterapin buat beberapa hal, kayak pernikahan dan juga zakat. Nah, pada masa Islam juga itu masyarakat dibagi-bagi menjadi beberapa lapisan, kayak bangsawan, ulama, pedagang, dan juga rakyat biasa. Nah, tapi yang keren, nilai-nilai Islam itu ngenalin konsep kesetaraan, di mana semua orang itu dianggap sama di hadapan Tuhan. Dahulu itu ulama itu menjadi tokoh panutan buat masyarakat pada saat itu. Dan bisa dilihat sampai sekarang, tokoh ulama masih dihormati. Dan nilai-nilai kesetaraan dalam Islam itu tetap jadi dasar kehidupan sosial di Indonesia. Nah, selain itu, sistem ekonomi Islam kayak zakat, wakaf, sama sedekah itu mulai diterapin buat mendukung kesejahteraan sosial. Bahkan beberapa kerajaan itu bikin mata uangnya sendiri. Sampai sekarang, sistem ekonomi berbasis syariah juga terus berkembang di Indonesia. Misalkan, lewat bank syariah dan pengelolaan zakat yang udah dikelola secara modern. Contoh lagi, seni kaligrafi, musik Islami, dan tradisi kayak perayaan Maulid Nabi itu jadi bukti asimilasi untuk budaya ini. Bahkan, bahasa Melayu itu dulu jadi bahasa dakwah dan perdagangan, yang akhirnya berkembang dan jadi cikal bakal bahasa Indonesia yang kita pakai sekarang. Dan dalam arsitektur, masjid-masjid kayak Masjid Agung Demak itu nunjukin perpaduan antara gaya lokal dan juga Islam. Jadi, masa kejayaan Islam di Nusantara itu nggak cuma ninggalin sejarah, tapi juga banyak banget warisan yang kita bisa nikmatin sampai sekarang. Gimana? Udah nggak penasaran lagi kan? Sampai jumpa di video selanjutnya.